Selamat pagi, saya Ibu Femi Anggraini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian dan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini ya Tuhan, kami akan merenungkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing kami satu persatu untuk bisa mengerti dan peka terhadap apa yang Engkau kehendaki pada hari ini, untuk kami dengarkan, untuk kami renungkan, dan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau kuduskan kami terlebih dahulu, supaya Engkau pun berkenan untuk hadir bersama-sama kami belajar tentang firman-Mu pada hari ini. Kami menyerahkan renungan ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan tanggal 28 September 2020 berjudul tentang memperhatikan orang lain. Terambil dari bacaan Filipi 2 ayat 3-8. Dengan memiliki sikap memberi diri, berarti kita memperlihatkan hakikat karakter Yesus, karena naturnya memang senantiasa lebih memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kecenderungan alami kita adalah pertama-tama memikirkan kepentingan diri sendiri, yaitu memandang segala sesuatu dari perspektif kebutuhan dan keinginan kita sendiri. Namun, dengan pertolongan Yesus, kita dapat menghilangkan kebiasaan tersebut. Kita dapat mulai memikirkan kepentingan utama orang lain yang berupa keinginan, urusan, dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah kita menganggap kepentingan orang lain lebih penting daripada kepentingan kita? Apakah kegembiraan yang kita rasakan saat melihat Allah bekerja di dalam dan melalui mereka sama besarnya dengan kegembiraan yang kita rasakan saat Allah bekerja di dalam dan melalui diri kita? Apakah kita rindu untuk melihat orang lain bertumbuh di dalam kasih karunia dan mendapatkan pengakuan dari orang lain, padahal mereka berhasil karena usaha yang telah kita lakukan? Apakah kita merasakan kepuasan ketika melihat anak-anak rohani kita mengungguli kita dalam pekerjaan yang menjadi panggilan mereka? Jika ya, itulah yang menjadi ukuran kebesaran seseorang. Kita menjadi sangat serupa dengan Tuhan apabila kita lebih memikirkan orang lain daripada diri sendiri. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Yohanes 15 ayat 13. Dari bacaan ini, saudara-saudaraku yang terkasih, kita diminta oleh Tuhan supaya kita juga belajar untuk peka melihat keadaan seseorang, keadaan mereka yang mungkin secara ekonomi atau pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan, apa yang kita nikmati selama ini. Dan tidak hanya itu, apa tindak lanjutnya untuk membantu orang-orang tersebut?
Jadi kesimpulannya, saudara, marilah kita belajar untuk sama-sama merendahkan diri dan taat melayani Tuhan sampai kepulangan kita dijadwalkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus ini setia sampai mati di kayu salib melayani Allah Bapa. Jadi marilah kita yang sudah diberikan kenikmatan, yang sudah diberikan nasib yang baik, takdir yang baik dibandingkan dengan orang lain, marilah kita belajar untuk mulai mempedulikan orang-orang itu Tuhan hadirkan itu supaya apa? Supaya benar tidak kita itu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka hadir dalam kehidupan kita supaya menguji iman kita, menguji pelayanan kita, apakah benar kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu peduli dengan mereka, menolong untuk mereka semuanya. Demikian saudara, renungan pada pagi ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, terima kasih untuk renungan pagi ini. Biarlah apa yang kami renungkan pagi ini menjadi acuan pedoman dalam hidup kami, dan sungguh-sungguh kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami Tuhan, berikan kami kekuatan supaya kami tidak memikirkan diri sendiri, tapi sungguh kami belajar untuk peduli dengan orang lain, mau berbagi hati untuk menolong mereka. Sekiranya Roh Kudus Engkau menguatkan kami, memampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami serahkan. Terima kasih Tuhan. Amin.